Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, dimanapun berada, semoga kita semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan walaupun pandemi masih mewabah sampai saat ini. Baik, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kritik nalar Arab Al-Jabiri. Kata kritik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kecaman atau tanggapan. Al-Jabiri memandang kritik di sini bukan berarti mencela, tetapi Al-Jabiri memandang kritik di sini sebagai upaya memilah-milah mana yang baik dan buruk. Sedangkan kata nalar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suatu pertimbangan mengenai baik, buruk, dan semacamnya. Muhammad Abid Al-Jabiri atau biasa dikenal dengan Al-Jabiri merupakan seorang tokoh filosof kontemporer yang lahir di Figuib, sebelah selatan Maroko pada tahun 1936 dan wafat di Maroko juga pada tahun 2010. Al-Jabiri memulai pendidikannya dari tingkat ibtidaiyah di Madrasah Burawatonia. Setelah itu pada tahun 1951 sampai 1953 Al-Jabiri melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah di Casablanca, dan pada tahun 1967 Al-Jabiri mendapat gelar master di Universitas Rabat. Lalu pada tahun 1970 Al-Jabiri mendapat gelar doktor di universitas yang sama. Sejak awal Al-Jabiri telah tekun mempelajari filsafat. Pendidikan filsafatnya dimulai pada tahun 1958 di Universitas Damaskus, Syria. Tetapi Al-Jabiri tidak bertahan lama di universitas ini. 1 tahun kemudian, Al-Jabiri pindah ke Universitas Rabat. Dan di Universitas Rabat inilah, Al-Jabiri mendapat gelar master pada tahun 1967. Al-Jabiri telah banyak menghasilkan karya tulis, baik berupa artikel, koran, majalah, ataupun buku. Karir intelektualnya dimulai dari penerbitan buku Nahwu wa Al-Turasnya, disusul 2 tahun kemudian dengan penerbitan buku Al-Kitab Al-Arabi Al-Mu'asir Dirasa Naftiyah Tahliliyah. Kedua buku ini seperti telah dipersiapkan sedemikian rupa sebagai pengantar kepada proyek intelektualnya Al-Nafat Al-Aql Al-Arabi atau biasa dikenal dengan kritik nalar Arab. Al-Jabiri ini populer dengan kritik nalar Arabnya yang dilatar belakangi oleh Al-Jabiri sendiri tentang kebangkitan bangsa Arab yang menurutnya tidak meraih kemajuan pembangunan peradaban. Baik, kita akan bahas dulu bagaimana Al-Jabiri memandang turat dan gagasan modernitas. Turat itu tradisi. Al-Jabiri memandang turat di sini adalah sesuatu yang lahir pada masa lalu, baik masa lalu kita, masa lalu orang lain, atau masa lalu yang sudah lama, atau masa lalu yang baru-baru ini muncul dalam konteks ruang dan waktu. Sedangkan gagasan modernitas adalah suatu yang harus dimiliki oleh seorang intelektual untuk menjelaskan fenomena kebudayaan yang ada. Nah, gagasan modernitas di sini bukan untuk menolak tradisi yang ada, tapi untuk mengupgrade sifat dan pendirian dengan mengandalkan pola hubungan kita dengan tradisi dalam tingkat kebudayaan modern. Al-Jabiri di sini bermaksud untuk menjembatani realitas tradisi Arab dengan modernitas yang dihadapi oleh bangsa Barat. Sebagai pemikir kontemporer, Al-Jabiri memiliki sumbangan penting tentang kritik nalar Arabnya. Kritik di sini bukan berarti untuk mencela, bukan berarti untuk mencemooh, tetapi Al-Jabiri memandang kritik di sini sebagai upaya memilah-milah mana yang baik dan buruk. Menurut Al-Jabiri, nalar itu memiliki cara kerja tertentu. Akal Barat memiliki cara kerja sendiri, begitu pula dengan akal Arab memiliki cara kerja tersendiri. Akal Arab itu merupakan kategori yang besar, yang di dalamnya memiliki sub-sub akal. Biasanya ada yang berkembang di kalangan ahli fikih, ahli sufi, dan lain-lain. Dalam hal ini, Al-Jabiri menjelaskan ada 3 jenis pengoperasian akal, yaitu pertama akal bayani, kedua akal burhani, dan yang ketiga akal irfani. Akal bayani adalah akal yang berbasis pada teks atau menjelaskan teks. Biasanya dipakai atau dominan pada kalangan ulama atau ahli fikih. Yang kedua yaitu akal burhani, yaitu membuktikan suatu statement dengan mendemokrasi rasional. Biasanya akal ini dominan pada kalangan teolog dan para filosof. Dan yang terakhir yaitu akal irfani, yaitu akal yang basisnya adalah intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional.
Akal ini biasanya populer pada kalangan ahli sufi. Lalu apa sumbangan Al-Jabiri terhadap akal nalar Arab ini? Jadi menurut Al-Jabiri, untuk membangkitkan bangsa Arab itu tidak cukup dengan cara berpikir tekstualistik atau bayani saja. Karena biasanya dalam sejarah itu dominan menggunakan nalar bayani, sehingga pemahaman masyarakat itu hanya sebatas harfiah. Jadi, untuk membangkitkan atau membangunkan bangsa Arab atau Islam, itu perlu diimbangi dengan nalar-nalar lainnya yang lebih rasional seperti burhani atau akal yang mengedepankan spirit dan intuisi merdeka seperti irfani dan tidak terpaku hanya pada nalar bayani. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan silakan ditambahkan dan jika ada kekeliruan silakan dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.